Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jan Asari, NRP 009 atau NRP 212260.009. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pemrograman VHDL yang saya buat. Yang saya buat ada dua jenis arsitektur ya. Yang pertama behavioral dan yang kedua data flow. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari VHDL itu sendiri merupakan bahasa deskripsi perangkat keras yang digunakan untuk mendesain, mendeskripsikan, dan mensimulasikan sistem digital. VHDL memungkinkan desainer untuk memodelkan perilaku dan struktur dari sirkuit digital sebelum diimplementasikan dalam perangkat keras. Nah, ini digunakan untuk membuat chip itu ya, chip-chip kecil itu. Oke. Untuk struktur dalam program VHDL itu ada 3 struktur ya menurut sumber yang saya dapat. Oke, yang pertama entity, ini mendefinisikan antarmuka sebuah modul, deklarasi port input dan output. Nanti ada tipe single bit ataupun multi bit. Terus ada arsitekturnya ini untuk mengimplementasikan dari entity yang entitas ya. Jenisnya itu sendiri bisa berupa behavioral atau deskripsi perilaku, struktural, ataupun data flow atau data aliran. Untuk yang ketiga, configuration, digunakan untuk memilih arsitektur yang akan dihubungkan dengan entitas tertentu, dan juga untuk mengkonfigurasi bagaimana komponen-komponen dalam desain lebih besar dan saling berhubungan. Baik, untuk yang program pertama, program VHDL ini saya akan jelaskan. Yang pertama, kita perlu mengimpor library yang kita butuhkan ya, bagian ini. Lalu ini struktur bagian entity ya, yang tadi entity kita gunakan 3 input dan 1 output. Inputnya ini berjenis single bit, yang outputnya ini berjenis multi bit. Oke, apa bedanya input dan output? Ini ada in, kalau output itu out ya. Arsitekturnya ini ya, kita gunakan behavioral. Oke, yang pertama ini kita buat sinyal ya, sinyal ini kayak jenis variabel ya, menyimpan sementara gitu ya. Di count out kita gunakan jenis data vektor ya, karena kita butuh angka 100 desimal, maka kita perlu minimal 7 bit ya. Kita butuh 7 bit lah. Kita butuh 7 bit untuk mencapai nilai 100. Baik, ini langsung untuk memproses. Yang diproses itu adalah clock dan resetnya ya. Dengan kata lain, ini dimulai, maka jika reset 1, maka di count out itu tempat menyimpan itu nilai count tadi langsung dijadikan 0. Di reset 0. Namun jika resetnya tidak sama dengan 1, maka otomatis rising edge clock ini ya, dan ditanya apakah sudah diaktifkan clock enable-nya, count enable-nya. Jika sudah aktif, maka selanjutnya di step selanjutnya ditanya apakah nilai count-nya ini lebih besar dari 100. Jika lebih besar dari 100, maka akan di reset. Namun kalau di sini ini lebih kecil dari 100, maka akan menjalankan yang ini, nilai sementaranya tadi ditambah 2 ya, increment 2. Baik, ini ya, ini untuk apa? Ini ditampilkan di output ya, seperti itu. Ini kan yang penyimpan sementara tadi, outputnya yang dideskripsikan di ini tadi. Oke, lanjut. Ini adalah keterangannya, lebih jelas itu tulisannya. Entity ya, ini tempat untuk mendeklarasikan input output ya, dimana kita tadi menggunakan 3 input dan 1 output. Oke, secara template ini seperti ini ya. Berarti ini event counter itu adalah nama entity-nya. Oke, ini bebas ya ini. Baik, selanjutnya ini penjelasannya ya. Count enable ini untuk mengaktifkan counternya ya. Oke, tapi di pemrograman yang data flow nanti kita tidak menggunakan ini ya, CE. Oke, untuk clock ini mengatur laju perubahan nilai counter, di mana
nilainya akan berubah ketika rising. Oke, untuk sinyal reset gunakan untuk mereset. Ini untuk count out ini variabel untuk dikeluarkan ya sinyal outputnya ya, dimana kita gunakan multi bit 7 bit ya untuk mempresentasikan nilai counter 0 hingga 100. Baik, untuk arsitekturnya sendiri sudah saya jelaskan tadi ya, ada 3: behavioral, struktural, dan data flow. Oke, dimana ini ya ada ditandai dengan ini ya, behavioral ya. Kalau misal struktural ya nanti di sini ada struktural, kalau data flow yang ini nanti ada data flow. Ini yang digunakan untuk menyimpan sementara tadi ya, nilai counternya kita gunakan 7 bit. Ini proses yang dieksekusi ya, yang terus ya. Oke, dimana ketika reset ini tadi sudah saya jelaskan lagi, ketika resetnya sama dengan 1 maka dikembalikan ke 0. Namun jika resetnya tidak sama dengan 1 maka clock itu ketika rising edge, dan ditanya jika clocknya enable-nya sudah 1 maka akan menjalankan yang ini. Namun jika count enable-nya belum 1 maka ini tidak bisa dijalankan ya. Oke, kalau ini sudah 1, tanya apakah sudah sama dengan 100 atau lebih besar dari 100. Jika iya maka di reset. Namun jika belum, masih kurang dari 100 maka akan di increment 2 ya. Ini yang nilai sementara yang disimpan sementara tadi diteruskan di counter. Oke, ini kelebihan dan kekurangannya. Oke, secara umum kelebihannya itu akurasinya tinggi ya. Terus modularitas, para pengguna bisa perancangan ini melalui pendekatan bersifat standar dan modular ya. Kita bisa mengelompokkan sistem digital dalam berbagai modul atau blok yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Terus reusabilitas, rasa pemahaman VHDL memungkinkan kita pembuatan blok logika bisa gunakan kembali nantinya reusable. Kita bisa merancang blok logika kemudian kita simpan sebagai library. Oke. Artinya apa? Kan strukturnya sudah jelas ya, ada entity dan arsitektur. Semuanya template ya. Untuk simulasinya juga ada beberapa yang sudah disediakan, Ceiling, IC, Altera, Fortus, dan modul. Namun ini kayaknya enggak begitu umum ya bagi kalangan kami. Oke, untuk kekurangannya VHDL itu sendiri merupakan pemrograman yang kompleks. Jadi untuk pemula mungkin ini cukup sulit ya. Oke, terus kompleks ya. Ini pemrograman itu juga kompleks. Jadi memerlukan pemahaman yang baik terhadap konsep dasarnya, hingga kita perlu rutin untuk melakukan pembelajaran ya, salah satunya dengan cara selalu mengikuti praktikum. Baik, VHDL ini identik dengan relasi antara sistem dan hardware. Beberapa perangkat keras masih belum terintegrasi yang mendukung VHDL dengan baik. Ketika hal ini ditemukan, pengguna bahasa pemrograman VHDL, maka user akan mengalami kesulitan mengikuti perangkat yang dibuat untuk menggunakan VHDL di perangkat keras tertentu. Terus penggunaan VHDL terkesan lebih luas dalam perancangan sistem digital dan pada perangkat keras yang sudah terintegrasi. Akan tetapi tidak semua pengembang atau perusahaan mengaplikasikan VHDL dalam pembuatan ataupun pembangunan sistem. Hal ini jadi salah satu hambatan bagi user untuk yang dapat membatasi pengembangan dan pemanfaatan VHDL. Baik, selanjutnya ini contoh yang data flow ya, dimana yang data flow ini kita hanya gunakan 2 input saja. Kalau tadi kan 3 input, yang tadi itu ada count enable, sekarang yang ini tidak ada count enable. Baik, sama, yang pertama import library, terus entity ini untuk deklarasi port input output. Ini ada 2 input, ini 1 output. Untuk arsitekturnya, yang pertama itu ya count rect. Count rect ini register untuk menyimpan nilai sementara, nilai counter sementara, di mana awalnya diinisialisasi 0, 0, 0, 0. Oke, untuk terus ini register untuk next value ya, digunakan untuk ini next value kita. Oke, mohon maaf. Baik, kita lanjut. Ini arsitekturnya itu ya, yang pertama count rect,
untuk menyimpan nilai count sementara ya, kita ini gunakan 8 bit ya. Kalau tadi kan cuma 7 bit ya, jadi ini ada 8. Oke. Kita gunakan tipe multi bit ya untuk nilai untuk jenis register contract dan next value. Nah, next value ini kita logikakan, kita atur nilai contract ini akan ditambah 2, dimana jika nilai contract yang awalnya ini tadi masih lebih kecil dari 100. Namun jika nilainya sudah 100, maka akan di reset. Ini ya. Baik, ini pemrosesannya di sini. Pemrosesannya yang diproses itu clock dan reset, dimana ketika reset nilai 1 maka dikembali ke 0 ya, reset counter ya ke 0. Terus namun jika resetnya sama dengan tidak 1, maka resetting edge clock ini ya, dimana contract ini akan mengupdate ini ya di next value. Next value nya di sini tadi ya, akan menjalankan yang ini. Baik, setelah itu ditampilkan di ini ya, port outputnya tadi event count, hasil nilai sementaranya tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.